Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Mutiarani Jamil dengan NIM 220420115. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen konflik organisasi yang diambil pada studi kasus PT AFI, perusahaan yang telah memproduksi es krim ais. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Alpen Fruit Industry atau AFI, produsen es krim merek ais telah mengalami konflik internal yang signifikan sejak tahun 2017, terutama dengan kelompok pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry yang berada di bawah naungan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Para pekerja mengeluhkan masalah hak dan kesejahteraan, termasuk tuduhan eksploitasi kerja dan kondisi kerja yang buruk yang memicu mogok kerja. Meskipun konflik sering dipandang negatif, literatur kontemporer menyatakan bahwa konflik bisa bermanfaat jika dapat dikelola dengan baik. Konflik yang tidak ditangani dengan tepat dapat mengganggu produktivitas dan stabilitas organisasi. Maka dari itu diperlukan adanya manajemen konflik dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, dalam penelitian sebelumnya telah membahas konflik di PT AFI dari perspektif ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, dan etika korporasi. Namun, kajian yang mendalam dari perspektif perilaku organisasi masih terbatas. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan menganalisis konflik di PT AFI dari perspektif perilaku organisasi yang mengacu pada teori manajemen konflik serta memberikan rekomendasi strategis untuk penanganan konflik yang bermanfaat bagi perusahaan dan hubungan industri di masa depan. Selanjutnya itu pembahasan. Konflik antara manajemen dan serikat buruh di PT AF ini terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks dan seringkali dan saling berhubungan. Faktor yang pertama yaitu konflik ini berakar dari perbedaan persepsi dan ekspektasi antara manajemen dan pekerja terkait hak-hak dan kesejahteraan. Pekerja merasa bahwa manajemen tidak memenuhi standar yang diharapkan terkait kontrak kerja, sistem upah yang adil, serta perlakuan terhadap kondisi kerja yang aman dan sesuai dengan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Misalnya, adanya kasus pekerja yang tidak ditanggung biaya pengobatannya setelah mengalami kecelakaan kerja, yang merupakan contoh nyata dari ketidaksetaraan yang dirasakan oleh pekerja. Faktor yang kedua yaitu masalah ini semakin rumit dengan adanya kebijakan perusahaan terkait jam kerja malam atau lembur yang tidak memperhatikan kondisi pekerja, termasuk buruh perempuan yang sedang hamil. Tingginya angka pengangguran, as- maaf, tingginya angka keguguran dan kematian bayi baru lahir yang tercatat dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan kerja yang tidak memadai ini. Perlakuan yang tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan, terutama dalam kondisi khusus seperti kehamilan, merupakan titik puncak dari ketidakadilan yang dirasakan oleh serikat buruh. Yang ketiga, konflik juga dipicu oleh kebijakan manajemen terkait pemberian bonus dan sistem kompensasi yang dinilai tidak transparan dan tidak adil, seperti metode cek mundur, yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat bagi pekerja, yang akhirnya tidak memberikan manfaat bagi pekerja. Kebijakan demikian bisa memperburuk hubungan antara manajemen dan pekerja, serta menciptakan ketidakpercayaan yang ada dalam organisasi. Keempat, respon manajemen terhadap unjuk rasa atau mogok kerja dari pekerja juga memperburuk konflik. Sanksi dan penangguhan bonus kepada pekerja yang berpartisipasi dalam aksi mogok menunjukkan ketegangan yang meningkat di antara kedua belah pihak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di PT AFI ini merupakan jenis konflik relasi atau relationship konflik, di mana intinya adalah ketidaksepemahaman. Dan konflik antar manajemen kelompok pekerja ini berkaitan dengan hubungan kebijakan perusahaan dan perlakuan terhadap pekerja. Selanjutnya yaitu strategi manajemen konflik. Untuk mengatasi konflik antara manajemen dan serikat buruh di PT AFI serta meningkatkan hubungan industrial dan produktivitas perusahaan, terdapat beberapa rekomendasi strategi manajemen konflik yang dapat saya berikan, yang dapat diterapkan oleh perusahaan itu. Yang pertama, adanya penggunaan pendekatan alternatif dispute resolution atau disingkat dengan ADR. PT AFI dapat memanfaatkan pendekatan ADR khususnya melalui mediasi non-binding yang melibatkan mediator yang disetujui bersama. Pendekatan ini memungkinkan manajemen dan serikat buruh untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi tanpa tekanan untuk mencapai hasil final.
Jika mediasi awal tidak membuahkan hasil, penggunaan konsiliasi sebagai pendekatan lanjutan dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Selain itu, pendekatan investigatif dapat diterapkan setelah konflik tertentu untuk memastikan solusi yang dipilih memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, adanya langkah-langkah dalam resolusi konflik. Perusahaan perlu memulai dengan pembuatan aturan main bersama yang jelas untuk menangani konflik, termasuk prosedur mediasi dan konsiliasi yang ditetapkan sebelumnya. Penting juga untuk memilih mediator yang diakui keberpihakannya oleh semua pihak terlibat untuk memfasilitasi dialog yang efektif. Langkah pertama dalam resolusi konflik adalah mendiagnosis masalah secara objektif dengan mengidentifikasi akar permasalahan seperti permasalahan perlakuan terhadap buruh hamil, masalah upah, dan kondisi kerja yang tidak sesuai. Proses ini kemudian didukung dengan pencarian fakta dan klarifikasi persepsi dari pihak yang terlibat untuk memastikan semua informasi relevan diperoleh dengan baik. Yang tiga, pengembangan komunikasi yang efektif. Untuk membangun hubungan yang lebih baik antara manajemen dan serikat buruh, penting untuk mendorong komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang efektif memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif dan diskusi yang berfokus pada fakta-fakta yang relevan. Ini membantu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dan memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian konflik didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kepentingan bersama. Yang keempat, adanya implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua kebijakan terkait perlakuan terhadap buruh, upah, kondisi kerja, dan K3 dijalankan dengan adil dan sesuai standar. Hal ini melibatkan adopsi praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan hubungan industrial yang sehat dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan menjalankan kebijakan yang adil dan konsisten, PT AFI dapat mengurangi potensi konflik yang muncul dari ketidaksetujuan atau persepsi ketidakadilan. Yang kelima, adanya edukasi dan pelatihan. Mengadakan pelatihan dan edukasi untuk manajemen dan karyawan, termasuk anggota serikat buruh, merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kebijakan perusahaan yang berlaku. Edukasi ini membantu membangun pemahaman bersama tentang pentingnya keselamatan kerja, kondisi kerja yang layak, dan peran masing-masing dalam menjaga hubungan industrial yang produktif dan harmonis. Dengan menerapkan beberapa strategi ini secara komprehensif, PT AFI dapat diharapkan mengelola konflik dengan lebih efektif, membangun hubungan yang lebih baik antara manajemen dan serikat buruh, serta meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan, dapat disimpulkan dalam menghadapi konflik antara manajemen dan serikat buruh di PT AFI, strategi manajemen konflik yang tepat menjadi penting untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Konflik ini yang berakar dari perbedaan persepsi terhadap hak-hak, upah, kondisi kerja, serta kebijakan perusahaan yang dinilai tidak adil oleh pekerja. Dengan menerapkan pendekatan alternatif dispute resolution atau ADR seperti mediasi dan konsiliasi, PT AFI dapat memberikan wadah bagi dialog terbuka tanpa tekanan, yang dipandu oleh mediator netral untuk mencapai solusi bersama. Langkah-langkah dalam resolusi konflik, seperti identifikasi akar masalah dan komunikasi yang efektif, juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan implementasi kebijakan yang adil serta berkelanjutan. Kemudian, edukasi dan pelatihan bagi semua pihak terkait akan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta mendorong budaya kerja yang aman dan produktif. Dengan demikian, PT AFI diharapkan dapat mengelola konflik dengan lebih efektif, memperbaiki hubungan antara manajemen dan serikat buruh, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.